Shalom saudara, ribuan tahun yang lalu Raja Daud menulis sebuah ayat yang sangat kita kenal dari Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ayat ini telah ditulis bahkan sebelum Tuhan Yesus lahir dan melayani di muka bumi. Dari pernyataan tadi lantas menimbulkan pertanyaan, apakah firman Tuhan masih relevan di tengah kemajuan teknologi sekarang? Dan apakah masih bisa menjadi penuntun hidup manusia sehari-hari? Dalam Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas tentang firman Tuhan yang menuntun hidup kita. Jawaban untuk pertanyaan tersebut adalah ya. Mari kita lihat hubungan firman Tuhan dengan kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah hubungan eksplisit, yaitu firman Tuhan yang praktis dan dapat langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya sebagai berikut. Amsal 17 ayat 22 menuliskan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Dalam satu topik ini saja, terbukti bahwa firman Tuhan tetap relevan di dunia sampai sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Hati yang gembira mampu menekan rasa sakit dan meningkatkan kemampuan organ tubuh untuk melawan rasa sakit. Ini adalah fakta yang sudah diakui di dalam dunia medis. Dalam Lukas 14 ayat 28-30 tertulis sebuah pelajaran mengenai bagaimana pentingnya berdiskusi untuk menentukan sebuah anggaran sebelum membangun sebuah menara. Yaitu supaya jangan sampai ada yang mulai membangun tapi tidak mampu untuk menyelesaikan bangunan itu. Dengan jelas ayat ini mengajarkan mengenai sebuah keterampilan yang dikenal dengan anggaran atau budgeting. Sedangkan 1 Petrus 3 ayat 10-12 memberikan tips bagaimana untuk melihat hari-hari baik itu terjadi di dalam hidup kita. Dalam terjemahan New Living Translation digunakan kalimat if you want to enjoy life and see many happy days. Yang berarti kalau kita mau menikmati hidup dengan hari-hari bahagia, kita harus baca ayat yang selanjutnya yang menjelaskan kalau kita harus menjaga perkataan, menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik, mencari perdamaian dan menjadi orang benar. Yang kedua adalah hubungan implisit, yaitu firman Tuhan yang ketika direnungkan dan dipelajari lebih dalam, mampu memberikan dan membentuk prinsip-prinsip untuk melewati masalah dan tantangan hari ini. Contohnya adalah, di Alkitab tidak pernah ada larangan nge-vape atau ngerokok. Tapi ketika direnungkan lebih dalam, ada beberapa firman yang dapat menjadi pedoman dan prinsip hidup untuk saat ini. Yang pertama adalah 1 Korintus 6 ayat ke-12. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. 2 Korintus 7 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Dari ayat-ayat tersebut kita dapat memperoleh pengertian bahwa vape atau merokok bukanlah sebuah keuntungan bagi tubuh manusia, sekaligus bukanlah tindakan yang menyenangkan hati Tuhan. Perenungan firman yang mendalam juga dibutuhkan agar firman itu mengubah paradigma kita dan mampu melihat kejadian sehari-hari dari perspektifnya Tuhan. Sebagai contoh, bagaimana seharusnya orang Kristen menanggapi soal kemajuan teknologi dan medis? Apakah orang yang sakit cukup didoakan saja atau perlu dibawa ke rumah sakit? Alkitab memberikan contoh dalam 2 Raja-Raja 20 ayat 1-7 perihal ini. Di ayat yang ke-7 tertulis, kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue ara, lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada barah itu, maka sembuhlah ia. Kala itu Hizkia sakit keras dan Tuhan menyembuhkan ia dengan cara yang ajaib. Kita belajar bahwa Allah yang Maha Kuasa dapat melakukan kesembuhan dengan perpaduan antara yang natural dengan yang supranatural. Jadi, tidak tepat kalau menyimpulkan bahwa Alkitab menentang pemakaian sarana-sarana penyembuhan oleh manusia. Dari hal-hal di atas kita belajar bahwa firman Tuhan tidak lekang oleh waktu. Dan jawaban dari pertanyaan sebelumnya adalah, firman Tuhan sangat relevan dan selalu menjadi tuntunan dalam menjalani kehidupan sehari-hari di masa kini. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semua jemaat yang dikasihi Kristus. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa. Haleluya. Kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu.
kita akan mendeklarasikan Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Haleluya. Shalom semuanya. Bersukacita semuanya. Amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Saya percaya pada pagi hari ini kita penuh dengan sukacita. Amin. Amin. Kita satukan hati di dalam doa. Shakalabarata kalabarata 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 kalabashiki labarata kalabarata kalabashi. Hura barata kalabarata 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 kalabashi. Shiki labarata kalabarata 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 kalabu. Haleluya Yesus, Engkau ajaib, Engkau mulia, Engkau dahsyat Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan mengundang setiap kami untuk hadir di rumah Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan bagi kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau telah tutup bungkus keluarga besar kami, pelayanan kami, bisnis, usaha pekerjaan kami oleh darah Yesus. Bukan karena hebat dan gagah kami Tuhan, kami bisa berada Tuhan di tempat ini ya Bapa. Ini semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Engkau kumpulkan Tuhan setiap anak-anak-Mu Tuhan, datang ke rumah Tuhan untuk memuji dan menyembah Tuhan ya Bapa. Ajari kami Tuhan untuk buka hati untuk Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu Tuhan akan bekerja Tuhan, pribadi lepas pribadi bagi setiap kami. Dan kami percaya Tuhan pada saat kami pulang dari tempat ini Tuhan, ada sesuatu yang baru yang Tuhan berikan bagi setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa buat kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kehidupan kami Tuhan di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, semuanya Tuhan akan menjadi lebih baik ya Bapa. Dan kami berserah Tuhan kepada Engkau ya Bapa. Bilang Kau bekerja Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Katakan sama kanan dan kirinya, Engkau sungguh luar biasa. Haleluya. Semuanya bersukacita. Ayo kita sama-sama tepuk tangan di atas kepala kita.
pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Ya Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Ayo satu. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kita akan mendeklarasikan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Amin. Haleluya. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Ini waktunya kita akan memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kita satukan hati di dalam doa. Terima kasih ya Bapa, Engkau telah memberkati Tuhan setiap kami Tuhan. Dan kami mengetahui Tuhan, Engkau mengasihi kami ya Bapa. Ini waktunya Tuhan kami akan memberikan yang terbaik Tuhan. Bila setiap anak-anak-Mu Tuhan akan kembalikan Tuhan persepuluhan Tuhan, persembahan khusus, persembahan ucapan syukur. Engkau Allah yang memberkati Tuhan setiap mereka ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan akan kembalikan 100 kali lipat kelumbuk anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami mau memberi dengan sukacita berasal daripada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin.
Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gulung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulut
setia yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Perlu hati kita, mari kita bebaskan roh kita untuk menyembah Tuhan. Yesus, Jesus. Kami bersyukur, kami bawa syukur kami. Ya Tuhan Yesus, apa hati kami katakan kami mau bersyukur Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan saya mengundang kita semua itu bangkit berdiri bersama-sama. Angkat kedua tangan kita. Katakan, kami mau bersyukur kepada Tuhan. Keluar hati yang hancur kepada Tuhan. Bawa beban kita kepada Tuhan. Bawa segala pergumulan kita kepada Tuhan. Tuhan sanggup. Tuhan sanggup memulihkan setiap kita. Shiki la 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 la
menopang, Tuhan selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, kau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang, Tuhan selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Mau bersyukur sekali lagi. Mau selalu Bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang, Tuhan selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, kau Bapakku yang setia, Bapakku yang setia. kau Bapakku yang setia. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara fokus di dalam Yesus. Bapak, jika kami sudah bersorak-sorai untuk Engkau dan kami sudah menyembah-Mu Tuhan, karena Engkau Bapa yang baik yang menyertai kami di tempat ini Tuhan. Dan ketika firman-Mu yang Kau sampaikan, Kau urapi hamba-Mu, Kau urapi jemaat-Mu di tempat ini dengan kerendahan hati di hadapan-Mu Tuhan, bahwa kami selalu untuk melakukan kehendak-Mu Bapa. Kami rindu supaya Engkau melawat kami dari pagi hari ini, sehingga kami pulang berbeda dalam kondisi kami. Semakin kami mengerti akan kehendak-Mu Tuhan, mampukan kami untuk melakukan kehendak-Mu Bapa. Roh Kudus, sertai kami, hamba-Mu dan jemaat-Mu di tempat ini, sehingga kami boleh untuk duduk diam, mendengar firman-Mu, dan bersama-sama untuk merenungkannya. Kita semua diberkati Tuhan Yesus. Mari semua kita katakan amin. Salam Bapak Saudara. Silakan duduk Saudara. Silakan duduk Bapak Saudara. Ya, Bapak Saudara, kita akan bersama-sama untuk membuka firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Sekian lama kita tidak pernah jumpa, saudara ya. Sekarang hari ini kita berjumpa kembali. Dan mungkin ada jemaat yang baru bergabung, atau yang sudah lama, para pengurus di tempat ini. Dan saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan oleh saya dari Bapak Gembala sama Ibu, yang dimana kami bersama di tempat ini untuk beribadah sama-sama kembali. Bapak Saudara, kita baru merayakan Paskah, dan Tuhan Yesus juga mati di kayu salib. Dan hari ini saya akan sampaikan mengenai firman Tuhan, sehingga kita boleh mengerti tentang keselamatan hidup kekal. Hari ini saya akan sampaikan kepada Bapak Saudara mengenai keselamatan hidup kekal. Semua kita perlu keselamatan. Yang setuju katakan amin. Amin. Bapak Saudara, saya juga perlu selamat. Bapak Saudara juga perlu selamat. Hari ini kita akan fokus di dalam pribadi Yesus, karena kita berkumpul di tempat ini untuk Yesus.
untuk Tuhan kita. Tidak ada yang lain. Oleh sebab itu firman ini supaya kita bisa memahami tentang keselamatan hidup kekal. Supaya sebagai anak-anak Tuhan mengerti tentang bagaimana supaya kita memperoleh keselamatan hidup kekal. Bapak Saudara, mari kita lihat di dalam surat Roma pasal 3 ayat yang ke-21 sampai 31. Tetapi kita akan bersama belajar, mendengar, dan melakukan firman itu. Ada 3 poin yang harus kita bersama-sama kita perhatikan, Bapak Saudara. Bapak Saudara, Roma pasal 21 sampai 31. Roma 3 ayat 21 sampai 31. Ya. Mari kita melihat pada ayat yang ke-21, Bapak Saudara. Saya akan membacanya. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, menunjukkan pada tindakan penebusan dari Allah tentang dosa manusia dan keselamatan, membebaskan dari ikatan kuasa jahat atau bisa disebut ikatan dosa sehari-hari, bahkan setiap detik mungkin kita mengalami dosa. Dengan melalui kebenaran Allah pada ayat 3 pasal 3 ayat 21. Ya. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi ayat 22. Kita lihat Bapak Saudara. Yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Bapak Saudara, kalau kita lihat bahwa ayat ini berbicara mengenai kebenaran Allah, menunjukkan bahwa pembebasan ikatan dosa dan ikatan kuasa jahat itu sudah dilepaskan, sudah dimenangkan oleh Allah melalui Yesus Kristus, dan Injil itu harus disampaikan. Dan saat hari ini belum berakhir, Bapak Saudara. Kita terus untuk menginjil, sehingga kebenaran Allah itu harus terus kita sampaikan kepada semua banyak orang, sehingga kebenaran Allah masuk dalam hidup kita melalui iman percaya kepada Yesus. Bapak Saudara, kita semua bisa melakukan iman. Tetapi yang di sini Tuhan katakan iman bagaimana supaya kita ini menjadi orang yang benar di mata Allah. Nah, semua orang bisa membahas dan mengerti dan berbicara tentang iman. Tetapi pertanyaannya, bagaimana caranya kita memiliki iman menjadi orang yang benar di mata Allah? Bapak Saudara, bagaimana cara supaya kita ini benar di mata Allah dan juga manusia ketika kita memiliki iman yang percaya kepada Yesus? Yang pertama, kita harus mengakui bahwa Yesus itu Tuhan, karena kebenaran Allah itu ada di dalam Yesus. Itu yang harus kita sampaikan kepada semua banyak orang. Dan kita sendiri juga harus mengakuinya dan percaya, dan kebenaran Allah itu ada di dalam Yesus. Semua kita orang-orang yang percaya, Bapak Saudara, harus memiliki standar percaya dan tanpa melihat bahwa Yesus itu adalah Tuhan dalam hidup saya dan Bapak Saudara. Inilah yang disebut kebenaran Allah yang sesungguhnya. Kebenaran yang sejati di mata Allah dan di mata manusia. Lalu responnya bagaimana, Bapak Saudara? Dan ketika kita sudah mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan kita, responnya bagaimana, Bapak Saudara? Kira-kira meneladani bahwa Yesus pernah melakukannya, dan kita sebagai teladan sama seperti Kristus. Itu kebenaran Allah yang sejati, Bapak Saudara. Lalu kalau kita melihat ayat 24, Bapak Saudara, itu poin yang pertama. Saya akan masuk dalam poin yang kedua.
Untuk mau masuk dalam poin yang kedua, kira-kira apa yang Bapak Ibu alami hari ini? Yang poin yang pertama mengenai kebenaran Allah, sampai hari ini kita masih bingung. Apa yang Bapak Ibu alami? Sebelum saya akan menginjak poin kedua, saya menyampaikan firman Tuhan tak pernah panjang, Pak Ustaz. Yang penting ngerti dan faham, fokus firman hari ini mengenai keselamatan hidup kekal. Sekarang pertanyaannya di dalam hati Bapak Saudara, apa yang kira-kira Bapak Saudara tidak mengerti tentang kebenaran Allah itu sendiri? Kira-kira seperti apa, Bapak Saudara? Sudah pahamkah saya dan Bapak Saudara mengenai kebenaran Allah? Sudah saya singgung mengenai teladan Kristus. Sudahkah Bapak Saudara melakukan teladan seperti Kristus? Tentunya kita semua belajar. Hamba Tuhan pun belajar. Sampai saat hari ini belum selesai untuk menyampaikan firman Injil itu di mana-mana. Tetapi Tuhan ingin kebenaran Allah itu kita harus meneladani, dan sebagai teladan itu yang pertama, Bapak Saudara. Bagaimana caranya Bapak Saudara bisa menjadi teladan? Bagaimana caranya Bapak Saudara? Sebetulnya kita kalau mengikut Yesus itu simpel, nggak usah rumit-rumit Bapak Saudara. Teladan Kristus itu kasih, iman dan pengharapan. Dan semuanya itu adalah berhubungan dengan iman, pengharapan dan kasih. Itu teladannya. Menyampaikan itu dengan iman, pengharapan, dan kasih. Praktek hidup sehari-hari. Untuk supaya kita belajar melalui pengetahuan, belajar sampai kita sekolah. Seperti Bapak Gembala di tempat ini ya, sampai doktor ya. Dan saya masih master teologi ya. Kita perlu yang namanya belajar terus-menerus Pak Ustaz. Tetapi praktek itu harus kita juga meneladani. Sehingga sebagai orang yang percaya kepada Tuhan tidak cukup untuk berbicara mengenai teori-teori. Tidak cukup. Semua orang bisa berkhotbah. Semua orang bisa menyampaikan firman, mengerti. Namun untuk melangkah, untuk meneladaninya perlu yang namanya proses. Dan harus mau, tidak ada tawar-menawar lagi Bapak Saudara. Sebetulnya ini juga saya pernah mengalami sesuatu hal yang sulit untuk menjadi teladan seperti Kristus. Sulitnya begini Bapak Saudara. Kadangkala kita diposisikan di dalam kondisi saya sebagai pemimpin. Kadangkala kita diposisikan kita sebagai seorang suami. Kadangkala kita diposisikan sebagai seorang orang tua terhadap anak. Untuk bisa meneladani sama seperti Kristus itu tidak mudah. Dan kebenaran Allah itu harus tertanam bagi setiap anak-anak Tuhan setiap hari. Praktek hidup itu yang sesungguhnya Tuhan melihat. Kacamata dari Tuhan itu akan melihat bagaimana kita sebagai anak, dan bagaimana kita sebagai istri, dan bagaimana kita sebagai suami. Bapak Saudara, tentunya kita harus banyak belajar tentang apa yang Yesus lakukan. Dari mulai dia hidup sampai dia melayani, sepanjang waktu dia masa hidup 33 tahun dia berusia untuk meninggalkan di dunia, dan dia mati dan bangkit untuk kita semua Saudara. Mari kita terus belajar, melihat pernah yang Yesus lakukan kepada semua banyak-banyak orang dan juga kepada para muridnya. Kadang-kala saya juga pernah bingung Bapak Saudara, bagaimana saya harus menghadapi pengurus, bagaimana saya harus menghadapi istri, dan bagaimana saya menghadapi anak saya. Kondisi kita ini Bapak Saudara, kadang-kadang yang membuat sulit adalah tidak bisa
tahu yang namanya dengan kerendahan hati. Teladan Yesus itu mengosongkan diri, rendah hati. Kalau rendah hati itu bagaimana Bapak Saudara? Siap untuk dicemooh, siap untuk direndahkan, bahkan siap untuk diinjak-injak sampai kita tidak punya harga diri. Harus siap. Itu teladan Kristus. Bukan sekedar main musik, Bani Asaf, bukan sekedar untuk berkhotbah, tetapi pelayanan Yesus yang sesungguhnya, yang luar biasa, bukan karena mukjizatnya, tentang mengosongkan diri dan merendahkan hati di hadapan semua banyak orang, bahkan di hadapan murid-muridnya. Itu yang Tuhan berikan teladan itu, Bapak Saudara. Jadi kalau kita sebagai orang Kristen berjalan memakai jubah dan memakai jas kita, memakai dasi kita, semua yang kita pakai, bahkan jabatan kita yang kita pakai, tetapi yang tidak bisa kita lakukan dengan kerendahan hati, percuma kita menjadi orang-orang yang mengikuti Yesus. Yesus ingin supaya kita sama seperti yang Dia lakukan. Kita kembali lagi dalam kondisi Tuhan Yesus yang lakukan untuk murid-muridnya, bahkan untuk saya dan Bapak Saudara. Dia tetap mengosongkan diri, merendahkan hati, melayani sungguh-sungguh, dan siap untuk mau menjadi berkat. Di situ kita akan melihat bahwa kebenaran Allah itu sedang terjadi dalam hidup saya dan Bapak Saudara. Dan orang akan melihat, oh orang ini benar. Yesus juga akan melihat orang ini benar. Orang benar berbeda dengan orang baik. Betul Bapak Saudara? Kita sering itu mendengar orang baik sama benar berbeda. Semua kita bisa baik, tetapi belum tentu itu benar. Karena kebenaran itu ada di dalam Yesus, dan teladan itu juga harus kita lakukan seperti Yesus. Setuju katakan amin? Amin. Puji Tuhan. Saya akan masuk kedua, Saudara. Kedua, mari kita lihat ayat yang ke-24, Roma pasal 3:24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Oleh karena kasih karunia, Bapak Saudara, semuanya itu menjadi dibenarkan karena kasih Tuhan. Jadi semuanya itu bukan oleh perbuatan kita. Lalu bagaimana, Pak? Kita harus bagaimana? Kita melakukannya. Bapak tadi kan bilang, Pak Ones, Pak Pendeta, Pastor Ones, dan lain sebagainya, ya. Kita harus meneladani. Sedangkan firman ini berkata semuanya itu bukan karena apa? Perbuatan kita, tetapi oleh karena kasih karunia. Lalu bagaimana kita sebagai orang Kristen? Mengikuti metode yang mana? Ini sebetulnya yang menjadi bapak-bapak teologi yang dulu, ya, menjadi sesuatu yang berbeda prinsip secara doktrin. Pada zaman Paulus, ya kan? Pada zaman Apolos itu sudah berbeda. Tetapi akan saya sampaikan kepada Bapak Saudara, kita semua harus bisa melakukannya. Harus sama seperti Kristus. Dan Kristus tidak pernah Yesus mengatakan saya berdiri di Calvin, tidak pernah. Yesus melakukan semuanya. Dan Paulus juga melakukan semuanya. Bukan sekedar dia lahir di kawasan orang Yahudi dan kemudian dia bergerak di kawasan orang Yunani, komunitas banyak orang Yunani, tetapi dia tidak pernah mengatakan saya berdiri di tempat Calvin. Dan dia tidak pernah berbicara saya berdiri di tempat Armenian. Semua dia lakukan. Bahkan Apolos yang dulu tidak mengerti tentang karismatik, tidak mengerti tentang yang namanya pencurahan Roh Kudus, diajari oleh Rasul Paulus melalui Aquila dan Priscilla. Diajari bagaimana caranya untuk menyembah, memuji Tuhan. Diajari. Oh, begitu ya. Kenapa? Pak Apolos hanya mengerti pengajaran-pengajaran Taurat. Dia adalah seorang Yahudi.
tutur katanya yang lembut dan baik, tanpa menyakiti hati orang. Itu perkataan Apolos. Sopan. Berbeda dengan Rasul Paulus. Ceplas-ceplos keras. Betul nggak, saudara? Tetapi dari situ diajarin. Dan akhirnya Apolos mengerti. Oh, begini. Jadi metode itu semuanya Bapak Ibu Saudara harus berdiri, bisa melakukan apa yang dilakukan seperti Petrus dalam kondisi Armenian, Paulus dalam kondisi banyak orang-orang di karismatik Calvin. Bapak Saudara, kita semua harus saling melengkapi. Kita harus melakukannya juga. Bukan sekedar sekarang kita percaya Yesus dan kemudian kita tidak meneladani, itu juga salah. Kita tetap melakukannya jadi teladan. Dan kita bukan sekedar untuk melakukannya, tetapi Yesus nanti. Tuhan kan juga bisa memberkati saya, ini juga salah. Berarti kita melangkah dengan sendirinya, bukan melangkah bersama dengan Tuhan. Bukan pimpinan Roh Kudus, tetapi kita yang memimpin Roh Kudus. Hati-hati Bapak Saudara. Betul nggak Ustaz? Jadi kita harus sama-sama. Tuhan, mampukan aku. Dan ketika aku lahir dalam dunia ini, lahir baru, menerima Yesus dan bertobat dan membaptiskan diri, baru masuk di dalam manusia baru. Jadi Bapak Saudara, ada progres. Dan ketika kita lahir baru, terima Yesus, bukan sekedar lahir baru aja, bukan bayi terus, tetapi menuju ke manusia baru, diproses. Nah inilah yang menjadi kita ini sulit untuk mau diproses. Bagaimana caranya untuk supaya menjadi oleh karena kasih karunia itu kita dapat? Bagaimana caranya? Supaya kita mendapat oleh kasih karunia tadi. Oleh karena kasih karunia itu ada karena kita mau taat, mau diproses. Setuju katakan amin? Itu ada kasih karunia Bapak Saudara, karena kita taat, kita tunduk. Di sini ada pemimpinnya, ada Bapak Gembala, ada Ibu Gembala, dan kita semua harus tunduk apa yang ada di dalam di sini. Tata aturan di sini, ibadah, pelayanan. Mungkin kacamata kita secara manusia, oh ini salah, tetapi tata cara apa yang Tuhan pakai melalui Bapak Gembala di tempat ini dan Ibu Gembala, kita sudah ikutin aja, taat aja. Itu perkara ada yang salah, Tuhan akan memakai para gembala di tempat ini. Tuhan sendiri yang akan menjamah mereka, bukan urusan Bapak Ibu Saudara. Jadi kita harus taat. Ini contoh Bapak Saudara ya. Ini contoh supaya kita ini tidak bingung bagaimana cara untuk melakukan ketaatan itu. Kalau hari ini kita pada waktunya melakukan ketaatan, persembahan persepuluhan, ya itu berikan. Sebetulnya kita melakukan ketaatan itu nggak sakit kok, karena itu untuk supaya kita ini sehat, supaya kita ini bisa sembuh, supaya kita ini bisa Bapak Saudara dimerdekakan, mendapat kasih karunia Tuhan. Tetapi kalau kita ini bertahan oleh karena kita tidak mau taat, di situ yang membuat kita tersiksa Bapak Saudara. Setuju katakan amin? Amin. Kita tersiksa loh Bapak Saudara kalau kita nggak taat. Betul itu. Itu sudah saya lakukan dan saya sedang mengalami, bukan sekedar ngomong Bapak Saudara. Dari mulai Tuhan proses saya yang tidak ada, sampai saya sakit pun Tuhan punya maksud supaya saya taat di hadapan Dia. Harus merendahkan hati. Dan saya pikir mungkin Pak Gembala pernah mengalami dan mengikuti proses saya ini di hadapan Tuhan sampai saya sakit dan didoakan oleh Pak Gembala. Dan saya di sini di Batam nggak begitu banyak kenal hamba-hamba Tuhan. Dan saya pikir saya belum pemberesan di dalam kapasitas kita di gereja kita. Apalagi sekarang 2 tempat di Batam Center, saya juga ada buka di Batu Haji. Pada waktu itu Tuhan proses saya, tetapi saya sedang sakit.
Tuhan tolong saya. Dan yang Tuhan gerakkan, saya menghubungi Bapak Gembala di tempat ini. Mengapa bukan yang lain, Bapak Saudara? Karena Tuhan lebih tahu kesungguhan hati, ketulusan Bapak Gembala di tempat ini untuk mendoakan saya. Bukan karena saya tidak bisa berdoa. Saya perlu, kita semua perlu untuk sama-sama mendoakan. Betul nggak, Bapak Saudara? Tapi di saat kita diproses Tuhan, ketika kita tak mampu, kita perlu, Tuhan tolong saya. Harus merendahkan hati, itulah yang disebut merendahkan hati. Kita harus taat. Kontak Pak Edwin, Pak doakan. Oke, datang berdoa sama Ibu Gembala. Sekitar 5 hari ada mukjizat Tuhan, saya sembuh. Habis doakan besoknya kok tambah parah. Gitu. Iya, Bos Sarah. Itu yang saya alami. Habis doakan sama Gembala sama Ibu, parah ya. Kenapa ini? Saya kontak lagi, Pak, parah. Bapak sampai datang lagi bawa obat. Memang saya terima obatnya. Saya bilang, buat apa ini obat? Ada Yesus yang bisa menyembuhkan. Saya bilang gitu, Saudara. Tapi saya, Tuhan, terima kasih karena Kau pakai hamba-Mu untuk sampai di tempat ini memberikan obat untuk saya. Saya baca, wah ini sakit liver. Enggak lah, saya bukan sakit liver, saya begitu. Terima kasih Tuhan Kau pakai hamba-Mu. Berkati hamba-Mu. Saya bilang gitu. Setelah hari itu juga Pak Gembala datang, ada 5 hari saya sembuh, Ustaz. Mengalami kesembuhan. Saya sakit itu seperti kayak nafas 0,1. Betul. Itu, Ustaz. Pak Gembala datang. Rasanya ini mau nafas, sulit mau bernafas, Pak Ustaz. Saya nggak tahu Tuhan, kalau mau panggil saya nggak apa-apa, panggil aja, saya bilang gitu. Malah saya hidup, Pak Ustaz. Betul nggak, Saudara? Ketika kita berserah Tuhan, Kau panggil aku, tapi nggak dipanggil, Saudara, malah hidup. Kenapa? Saya berserah dan berharap kepada Tuhan. Itu yang disebut oleh karena kasih karunia. Saya hanya mau taat aja. Tapi kalau pada waktu malam itu saya sakit dan kemudian saya mengeraskan hati dan saya merasa hebat dan kuat, Bapak Saudara, kalau sedangkan kita memang nggak kuat, nggak hebat, saudara, kita harus berdoa minta hikmat Tuhan. Tuhan tolong saya melalui siapapun lah. Kirim. Kenapa saya nggak panggil Bapak Ketua? Enggak, saya nggak panggil Bapak Ketua. Memang Tuhan nggak suruh. Tuhan suruh, panggil Pak Edwin. Oke, doa. Tuhan bisa pakai semua. Dan ketika kita mendengar ada tuntunan, mari segera kita lakukan. Jangan ditunda-tunda lagi. Karena Tuhan sedang memberkati saya dan Bapak Saudara dengan cara yang ekstrim. Setuju, katakan amin. Siapa yang di sini mau diberkati secara ekstrim? Semua kan? Nah, kita juga harus taat secara ekstrim. Mendapat oleh kasih karunia Tuhan. Yang kedua, Saudara. Yang ketiga, ayat 25. Roma pasal 3 ayat 25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian. Karena iman dalam darahnya, hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Puji Tuhan. Bapak Saudara di sini berkata mengenai darahnya. Di dalam kebenaran iman Kristus, yang pertama dari mengenai kebenaran Allah, dari teladan kita meneladani seperti Kristus. Dan yang kedua oleh karena kasih karunia, dan kita harus mau taat. Dan yang ketiga melalui darahnya, Bapak Saudara. Mari kita lihat, darahnya menyatakan kebenaran yang sejati, yang murni oleh kematian Kristus di kayu salib. Ternyata Bapak Saudara, melalui darah itulah kebenaran iman Kristus yang sejati. Ketika kita melihat cerita yang pernah terjadi, Bapak Saudara, bukti. Kalau bahasa Yunaninya, Bapak Saudara, apodiksi itu bukti bahwa Yesus pernah mati dan memberikan hidupnya, nyawanya untuk saya dan Bapak Saudara, supaya kita ditebus dosa kita dan kita diselamatkan.
itu hidup yang kekal. Melalui darah Yesus, maka kematian suatu pengorbanan. Kematian Yesus melalui darahnya itu suatu pengorbanan. Ini menyatakan kemurnian kebenaran yang sejati. Melalui kematiannya untuk manusia, untuk saya dan Bapak Saudara. Melalui kematiannya kita digantikan semuanya itu menjadi bebas terhadap hukuman dosa. Melalui kematiannya kita diberikan roh pendamaian. Hubungan kita dengan Tuhan ada damai. Hubungan kita dengan sesama kita akan mengalami pendamaian. Melalui kematian kita akan dibayar harga lunas. Kematian darahnya kita semua dibayar lunas. Bapak Saudara, saya mau akan bertanya di sini, Bapak Saudara, untuk masuk ke gereja di sini disuruh bayar nggak? Nah, untuk memperoleh keselamatan tidak perlu dibayar, kita membayar, Bapak Saudara. Tetapi Tuhan sudah membayar kematiannya di kayu salib. Lunas, tidak ada cicil-mencicil. Tidak ada angsuran 1 sampai 10 tahun, tak ada, Bapak. Lunas. Kalau kita ini mati, meninggal dengan tiba-tiba perkaranya, Bapak Saudara, dengan kita berbicara mengenai pembayaran kematian, pembayaran harga. Yang pertama, kita ini dipanggil melalui malaikat jahat atau dipanggil melalui malaikat surga. Hati-hati dengan kematian, Bapak Saudara. Nah, di sinilah kita harus meresponi. Kalau kita memahami kita di dalam Kristus, haruslah tetap setia di dalam iman Kristus. Baru kemarin saya jumpa, tiba-tiba dengar sudah meninggal. Matinya gimana? Dalam Yesus? Enggak. Saya tidak mau berbicara mengenai orang itu diselamatkan atau tidak. Saya cuma berbicara Tuhan mungkin dalam hidupnya dia sudah mendengar siapa itu Yesus. Tapi untuk mau mengakui secara pribadinya di mata banyak orang, mungkin dia enggan. Tapi dia percaya sama Yesus. Kira-kira selamat atau tidak, Saudara? Ayo. Satu misal nih, saya bukan pengikut Yesus, tapi saya dengar bahwa Yesus itu selamatkan dan mengampuni dosa saya. Tetapi saya takut sama orang tua saya takut sama saudara saya. Kira-kira Bapak Saudara, selamat atau tidak ketika saya mati? Tiba-tiba, saya percaya tidak ada yang bisa berbicara. Betul nggak, Saudara? Itu hak Tuhan. Itu kedaulatan Tuhan. Ini yang disebut kasih karunia Tuhan. Tetapi saya tidak mengajarkan Bapak Saudara kalau begitu nggak usah baptis Pak Ones. Enggak, Saudara ya. Tiba-tiba ini ketemu sama jiwa-jiwa, Pak, katanya Pak Ones kemarin nggak usah baptis, cukup percaya aja kok. Salah juga kalau begitu, Saudara. Tetap kita mengajarkan selama itu kita cinta Yesus. Ajari mereka, baptislah mereka di dalam nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tetap. Cuman ini berbeda kasusnya. Ada kasus-kasus tertentu, Bapak Saudara. Dan ketika dia meninggal, dia takut sama orang tua dan saudaranya kalau dia dikira Kristen, tetapi dia percaya dan dia pernah ke gereja loh, pergi ke gereja. Dan ini teman saya juga percaya dia sama Yesus. Dan dia selalu mengatakan selamat Paskah, selamat Natal. Oh, kemarin aku baru ikut ke gereja. Saya bilang sama dia, namanya Bagus. Bagus, kamu nggak pernah gereja? Oh, gereja. Nggak baptis? Belum dulu. Ayo Bapak Saudara, kira-kira orang ini selamat nggak, teman saya? Itu tadi kasih karunia Tuhan. Nah, ini yang disebut kasus-kasus tertentu. Tetapi sebagai anak Tuhan, saya sebagai hamba Tuhan, Bapak Ibu Saudara, sebagai orang-orang yang percaya, memang harus tetap melakukan firman, ya, mengajarkan dan memperkenalkan Yesus, bahwa Yesus adalah Tuhan. Perkara yang tadi
meninggal pada waktu dia mendadak meninggal, dipanggil, nggak tahu itu dipanggil malaikat jahat atau malaikat surga, itu urusan Tuhan nanti. Tapi dia percaya. Ini mengenai tentang pembayaran, Bapak Saudara ya. Pembayaran harga. Nanti Tuhan akan mempertimbangkan hal itu. Dibayar dengan lunas atau tidak, itu urusan Tuhan, Bapak Saudara. Karena nilai sikal kudus tentang iman percaya itu sangat tinggi. Sangat tinggi. Dan lebih tinggi lagi adalah nilai sikal kudus tentang kasih. Itu sangat tinggi, Bapak Saudara. Kasih itu sangat tinggi, Bapak Saudara, nilai sikal kudusnya. Kalau Bapak Saudara memiliki kasih, wah, hidup itu semua ringan. Tidak ada yang bisa membebani kita. Kesana kemari ringan kita, Bapak Saudara. Tanpa ada halangan. Karena apa? Kita los aja. Kalau bahasa sekarang apa? Los, kan gitu. Gas terus. Karena apa? Kita memang tidak ada masalah. Lalu dengan kematian melalui darahnya, di situ ada yang berbicara mengenai mukjizat. Nah, ini Bapak Saudara. Dengan kematian itu ada mukjizat. Dengan kematiannya melalui darahnya ada yang memerdekakan. Kita dimerdekakan, kita mengalami merdeka. Dulu kita sebagai hamba dosa, sekarang kita dimerdekakan menjadi lebih dari pemenang. Seperti lagi lagu-lagu tadi, lebih dari pemenang, ya kan? Kita semua adalah umat-umat lebih dari pemenang. Jadi Bapak Saudara, sekarang ini jangan salahkan setan lagi ya Bapak Saudara ya. Setuju, katakan amin. Kita jangan salahkan setan lagi. Kalau kita pernah membaca dari surat-surat Kejadian, bukan saya membela setan, bukan. Saya bukan pengikut setan kok. Saya pengikut Yesus. Ini saya lakukan dan saya bagikan Bapak Saudara. Pernah kita baca dalam surat Kejadian, manusia jatuh dalam dosa itu awalnya dari startnya dari mana Bapak Saudara? Dari setankah startnya kesalahan itu? Halo? Dari siapa? Kalau pernah kita baca Adam dan Hawa, awalnya startnya itu melangkah, salahnya siapa Bapak Saudara? Kita sendiri, manusia dari Hawa, ya kan? Baru setan itu menghancurkan kita melalui apa? Sekali-sekali kamu gak akan mati, betul gak? Makan aja, betul gak Saudara? Tetapi awalnya startnya itu dari kita manusia. Tapi ketika kita sadar bahwa melakukan dosa itu tadi, selalu nyalain setan. Setan Pak yang mengaruhi saya, akhirnya saya dosa Pak, betul gak? Kasihan loh kambing hitam setan itu Saudara. Betul nggak Saudara? Tapi memang setan memang menggoda. Tetapi sebetulnya kita adalah lebih dari pemenang, sudah dimenangkan dari kuasa setan. Itu yang kita harus memahaminya Bapak Saudara. Jangan cari-cari pembenaran, setan yang salah. Yang salah itu kita Bapak Saudara. Kita melangkah dulu. Dan kita melangkah dosa itu sadar atau tidak Bapak Saudara. Jangan ngomong kilaf loh. Saya nggak setuju ada orang ngomong Pak kilaf, nggak ada kilaf itu Bapak Saudara. Ada yang orang melangkah itu sebetulnya oleh karena dia sendiri dan dia sadar ini salah, tapi kita paksa itu. Kira-kira yang salah setannya atau kita Bapak Saudara? Dua-duanya. Kita. Kita ya salah, setannya juga salah Bapak Saudara, ya kan? Dua-duanya. Tetapi kita ini perkaranya selalu mengatakan hal sesuatu yang lebih dari pemenang ini yang membuat kita ini terhalang. Kita harus sadar bahwa kita ada lebih dari pemenang, sudah dimenangkan Tuhan melalui Roh Kudusnya, melalui kuasanya. Kita menang. Yes. Setuju, katakan amin Bapak Saudara. Nah, kita akan mengalami kemenangan. Jadi nggak ada lagi yang namanya kesusahan sebetulnya. Anak Tuhan tak ada yang susah Bapak Saudara. Memang itu proses untuk membuat kita dibentuk, memang harus menderita. Menderita dalam apa? Daging. Daging kita ini harus kita matikan Bapak Saudara. Kita menderita daging kita. Tapi kalau menderita dalam kebahagiaan hidup sebetulnya enggak, kita ini dibahagiakan.
oleh Tuhan. Anak Tuhan semua itu bahagia. Setuju, katakan amin. Karena kita dalam Tuhan loh. Ada orang yang banyak uang, belum tentu di jalan raya itu punya mobil banyak itu mereka bahagia, belum tentu, Bapak Saudara. Betul nggak, Bapak Saudara? Halo? Betul nggak, Bapak Saudara? Belum tentu mereka bahagia, belum tentu, Bapak Saudara. Punya uang mungkin sedikit, sekarang 3 menit, 4 menit atau 3 jam jalan ke Mega Mall, habis sedih lagi, betul nggak? Ibu-ibu belanja sama bapak-bapak, betul nggak, Saudara? Wah, gajian nih, ya kan? Ya. Jalan, tinggal berapa, Mama? Habis lagi, enggak, Saudara? Sedih. Tapi kalau dengan Tuhan, walaupun itu habis, itu masih ada damai. Bisa merasakan, oh, saya bisa membahagiakan istriku. Terima kasih Tuhan. Bisa membahagiakan anakku. Jadi Bapak Saudara, ukuran bahagia itu di dalam Yesus. Yesus. Bapak Ibu jangan salah arti. Semua ini dibohongi dalam dunia ini. Halo, Bapak Saudara. Besok kita bawa rumah, selalu setuju. Enggak Pak, enggak bawa rumah. Nanti kalau setelah kita pulang dari gereja, gimana ya, aku enggak punya rumah-rumah ya gitu. Kita ini dibohongi Bapak Saudara sama orang dunia. Sama dunia ini loh. Toh kita besok di dalam surga enggak ditanya rumahmu berapa, mobilmu berapa, villamu berapa, uangmu berapa, saldo berapa, enggak ditanya Bapak Saudara. Dan itu memang sudah kita sering membaca itu dan kita mendengar itu jelas, tetapi mengapa kita kembali lagi di dalam kesia-siaan? Betul nggak, Saudara? Ayo coba, kalau nggak punya uang sekarang di sini di gereja, haleluya, percaya Tuhan kenyangkan saya. Memang prakteknya hidup nanti ada uang nggak bisa makan. Oh, nasi ini sekedar ngomong aja ini, Bapak Gembala. Betul nggak, Saudara? Tapi itulah di saat kita proses ada sesungguhnya realita hidup. Kita harus semakin kuat. Tuhan telah menopang dan Tuhan punya cara untuk memberkati saya. Disitulah hati kita akan dilihat Tuhan. Oh, ini rupanya engkau tetap berpengharapan kepada-Ku. Kan begitu Tuhan akan melihat hati kita. Yesus adalah sesungguhnya hidup itu Bapak Saudara. Yesus itulah yang memberikan kita hidup kekal. Saudara, kita perlu yang namanya keselamatan. Wah, mumpung hari Minggu nih, tambah gaji. Kira-kira Bapak Saudara ibadah atau kerja? Kan nanti ada gereja lain Pak Ones. Sore kan ada lagi Pak Ones. Pak Ones ini jangan ekstrim-ekstrim dong. Saya kerja Pak, nanti jam 3 pulang. Loh, ibadahmu pagi loh. Tapi saya mumpung ada ini Pak, lemburan. Kan sore ada Pak, nanti bisa setel di YouTube. Di gereja kita kan ada YouTube. Nanti berdoa dengan YouTube. Ini mulai cari pembenaran, betul nggak Saudara? Halo, betul nggak? Wah, mumpung nih. Sebetulnya sia-sia loh, Saudara. Dan ketika kita mengambil satu keputusan di mana kita memiliki keputusan mengasihi Tuhan di tempat di sini, kalau ada Minggu pagi, datanglah. Dan kalau kita tidak bisa beribadah, ingat Bapak Saudara, kita sedang mendukakan Roh Kudus. Karena apa? Hari Tuhan itu perlu kita menyembah Dia. Karena Tuhan tidak bisa menyembah dirinya sendiri. Kita di sini semua dilatih dengan tata aturan. Kalau di dalam dunia ini kita bisa diatur, di surga Tuhan akan melihat bahwa kita semua bisa diatur. Setuju, katakan amin, Saudara. Jadi kita harus mengikutinya. Jangan pakai lagi cara pembenaran, Pak, nanti kan bisa di-setel di YouTube lagi kan. Jangan begitu, Saudara. Ini berarti kita apa? Mengatur Tuhan, bukan diatur Tuhan. Jangan khawatir dan jangan takut. Apa sih uang itu Bapak Saudara? Saya kadang-kadang melihat uang itu ketawa-ketawa sendiri. 100.000 saya bolak-balik
Ya, orang bisa gila dengan uang, betul nggak? Iya, saya pernah ketawa gitu. Saya ditanya istri, kamu ngapain ketawa? Kamu gila? Iya, enggak. Ini loh, kamu tahu nih, Ma. Ini nih direbutkan semua banyak orang. Di gereja, di kantor, di saudara, semua orang ini rebutan gara-gara uang ini. Bisa stres dan galau gara-gara uang, betul nggak, saudara? Kalau sudah di situ bahaya, saudara. Justru kita melihat pandang Yesus hari ini, karena kita perlu Yesus. Betul Pak Saudara. Mulai hari ini kalau kita dengar firman, jangan sekedar dengar, tetapi kita praktekkan. Dan ketika kita mempraktekkan itu ada berkat ekstrim dari Tuhan. Katanya tadi ingin diberkati ekstrim. Siapa yang ingin diberkati ekstrim Pak Saudara? Semua kita ingin diberkati ekstrim, tapi lakukan dulu. Justru ketika kita belum melakukannya, Tuhan sudah memberikannya. Betul nggak Pak Saudara? Buktinya Pak Saudara bangun pagi sudah nafas tuh. Ayo, mahal nggak itu? Mahal. Siapa yang pernah opnam di rumah sakit? Nggak pernah. Ayo, satu tabung itu berapa Pak Saudara? Loh, Bapak itu pernah kan? Mahal kan tabung oksigen itu? Mahal. Sedangkan kita bangun pagi sudah bernafas, itu mukjizat Tuhan Bapak Saudara, berkat melimpah itu. Sedangkan orang sakit di rumah sakit perlu yang namanya tabung oksigen itu supaya bernafas. Jadi Bapak Saudara, inilah yang harus kita pahami. Sebetulnya itulah yang dimaksud Tuhan, supaya kita ini bisa mengisi hidup kita ini perlu Tuhan. Bahwa melalui Yesus kita berkumpul di tempat ini hanya satu, kepentingannya untuk Yesus. Kalau untuk Yesus itu baru sudah normal, kita menjadi orang Kristen yang normal. Katakan kiri kanan Pak Ustaz, kita cari Yesus. Ya, haleluya. Yesus yang harus kita cari. Sekalipun Tuhan tidak kita cari, Roh Kudus sudah ada dalam hidup saya, Saudara. Si Tuhan Yesus sudah ada, Ustaz. Tapi jangan kita padamkan rohmu, karena Yesus sudah ada. Ini ada 4, Ustaz ya. Gak apa-apa ya, saya tambah lagi 1. Roma pasal 3 ayat 31, ini yang terakhir ya. Roma pasal 3 ayat 31. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak, sebaliknya kami meneguhkannya. Bapak Saudara, melalui hukum Taurat itu bukan Taurat itu dihapus, bukan, tetapi diteguhkan, digenapi oleh Kristus, diteguhkan. Melalui Kristus hukum Taurat telah diteguhkan dan digenapi pernyataan kematiannya, kasihnya untuk saya dan Bapak Saudara, mendamaikan manusia dengan Allah melalui karya pembaruan Roh Kudus, sehingga orang percaya sanggup mampu menaati hukum moral Allah. Melalui hukum Taurat kita jadi ngerti dosa, betul nggak, Saudara? Kita ngerti dosa akhirnya dengan hukum Taurat. Tetapi melalui Roh Kudus kita dimampukan untuk melakukan perintah ketetapannya. Bapak Saudara, di antara kita ini semua bisa nggak lepas dari dosa? Halo? Yang betul. Bisa nggak? Dari pagi sampai nanti malam kita nggak dosa, bisa nggak? Masih dosa, Saudara. 613 dosa, Saudara. Tapi bukan berarti sekarang ini masih dosa, mumpung kita dosa didosain banyak-banyak, bukan begitu, Saudara. Tapi artinya begini, Saudara. Dengan melalui itu kita mengerti bahwa melalui Yesus kita dimampukan melalui siapa, Saudara? Roh Kudus untuk memampukan saya dan Bapak Saudara untuk tidak melangkah dalam perbuatan dosa. Saya yakin ketika kita tanpa Roh Kudus tak mampu, Bapak Saudara, tak mampu. Orang bisa berubah dan bertobat itu oleh karena tuntunan Roh Kudus melawat orang itu. Amin. Bahkan orang itu preman pun, ya, kalau Roh Kudus sudah memegang dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa, Saudara. Amin. Jangan sekali-sekali kita pergi. Kalau kita pergi meninggalkan Tuhan, urusan masing-masing, Saudara. Yang penting Bapak Gembala di sini sama Ibu mengingatkan, jangan tinggalkan Tuhan. Tetap setia. Belajar dengan ketaatan yang ada di tempat ini.
dengan aturan yang ada di sini, wadah ini. Kalau di sini, di dalam dunia bumi ini kita bisa diatur, ada taat, di surga pasti sudah standarnya, layak untuk kemuliaan Tuhan. Si Tuhan, Bapak Saudara. Dan inilah Bapak Saudara kesaksian bahwa kalau preman pun bisa dipegang, dipilih Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita punya saudara-saudara kita yang belum menerima Yesus, kita doakan pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri ibadah, kita doakan mereka. Tugas kita hanya mendoakan, bukan memaksa mereka, mendoakan mereka. Karena roh spirit itu masuk di dalam pribadi orang, karena orang-orang itu adalah memiliki roh. Memiliki roh, Bapak Saudara. Dimensi roh itu adalah doa penyembahan. Kalau kita mau menginjil dengan ngomong doang, itu tidak akan bisa melekat. Tapi kalau kita tekun menyembah, saya suka menyembah, Saudara. Menyembah, berdoa, itu akan cepat. Karena pergerakan dimensi itu, roh itu sangat kuat dan kental, dan kebenaran itu akan melekat, Saudara. Di situ diimbangi melalui apa? Jiwa kita diimbangi, kita dibuat pintar, kita dibuat intelek di dalam cara berpikir, dibuat pandai, dan dibuat bisa menerobos segala sesuatunya. Itu melalui apa? Roh kita ini melekat dengan sumbernya. Sumber kita adalah Tuhan Yesus itu sendiri, Saudara. Dan saya juga mengajari, saya akan tutup ya, sebelum kita akan tutup, kesaksian mengenai orang terdekat saya, anak saya. Saya bangga dengan Yesus, Bapak saya jujur. Saya bangga dengan Yesus, bukan bangga dengan anak saya. Anak saya itu orang biasa seperti saya. Saya bangga dengan Yesus, dan ketika saya ngomong sama Tuhan, bilang, Tuhan, saya bangga dengan Engkau. Anak ini tak mampu, gak mampu anak saya. Dari mulai anak saya yang pertama nih Hugo, anak saya kan yang pertama kan laki-laki Hugo. Dia gak mampu Tuhan. Mulai kecil dia tidak bisa ngomong, bisu. Gak bisa ngomong, sampai usia 6 tahun baru bisa ngomong. Saya pikir saya punya anak ini bisu, dia bisa ngomong. Saya pernah saksikan Pak Ustaz dulu ya. Anak saya kalau ngomong lampu mati itu tatak nunu. Artinya apa? Mati lampu. Kalau minum susu dia bilang tatak nunu. Apa sih tatak nunu itu sebenarnya? Ketika saya matiin, oh lampu mati. Saya hidupin lagi, dia teriak tatak nunu. Oh lampu mati, tatak nunu. Ustaz. Ternyata bahasanya lampu mati tatak nunu. Iya, ini tatak nunu. Oh, bahasa dari mana tatak nunu? Tapi lama-lama saya ajari, saya tumpangi dengan Tuhan. Saya percaya Engkau buat mukjizat ini Tuhan. 6 tahun kemudian dia bisa ngomong, dia bisa pintar, Pak Saudara. Tapi prosesnya pintarnya pada waktu kelas 6 SD. Kelas 1 sampai kelas 5 nggak bisa sekolah, Pak Saudara. Temennya di sekolah itu nulis-nulis digangguin sama dia. Ditarik-tarik bukunya, diisengin gitu. Sampai akhirnya saya istirahatkan 1 tahun. Pak, saya dipanggil gurunya. Anak Bapak bikin rame Pak di kelas. Temannya diganggu-ganggu. Ya udah, saya 1 tahun nggak saya sekolahkan anak saya. Ya homeschooling gitu, Saudara, datengin guru ya. Nah, ini, saya pikir waduh anak saya ini gimana ya. Tapi saya percaya bahwa Tuhan yang sembuhkan dia. Kelas 4 itu ya, saya berhentikan, masuk kelas 4 lagi 1 tahunnya sampai kelas 5, kelas 6. Tapi pada waktu kelas 5 itu, kelas 1, kelas 4 saya masih ingat nilai pasti 0, 2 kursi. 0, 2 kursi. Tahu kursi apa? Kursi itu 4. 0, 2 kursi. 0, 2 kursi. Terus begitu nilainya Bapak Saudara. Dan gak bisa menulis gitu. Lama-lama kelas 5 sudah mulai 6, 7, 6, paling tinggi 7. Kelas 6 baru dia, nilainya bagus-bagus. Saya ngomong sama dia, Hugo, kamu nyontoh ya? Enggak, belajar Pak. Oh iya. Lama-lama saya coba, mana bukumu? Saya coba. Oh bisa, dia hafal. Ternyata dia punya otak yang bisa mengingat dengan hafalan. Semuanya bisa. Sampai akhirnya UN 100, MTK, PKN 100. Ini nggak keliru ya gurunya. UN semua 100. Saya pikir keliru nih gurunya. Ternyata benar. SMP semakin pintar.
akhirnya, oh luar biasa. Dari yang semula saya berpikiran negatif dengan Tuhan, anak saya ini bisu, ternyata dari itulah saya berharap sama Tuhan, semua menjadi bisa. Beri kemuliaan bagi Tuhan, saudara. Nah, saya serahkan, kalau ini memang Tuhan pakai anak saya untuk melayani bersama-sama dengan saya, Tuhan, kau pakai anak saya terus. Hugo melayani Tuhan ya, jangan Pak, aku nggak bisa. Ya, sampai sekarang nggak mau, saudara. Belum katanya. Kalau bantu-bantu papa nggak apa-apa gitu. Tapi main musik semua bisa. Kayak papanya bisa main musik semua, saya. Bisa. Kalau yang nggak datang main bass, dia bisa main bass. Terus dia bilang, apa? Ya, aku mau melangkah. Aku percaya bahwa Tuhan memampukan aku. Aku mau jadi berkat yang memang Tuhan mau pakai kita untuk membuka gereja GBI yang ada di Jepang. Dulu saya pernah ke Jepang, saya. Jepang 5 tahun. Dan itu sudah Tuhan genapi. Dan akhirnya anak saya lolos ke Jepang. Dan itu semua perlu yang namanya pembayaran harga, Ustaz. Oleh kasih karunia. Karena saya taat, Ustaz. Kita harus taat, Pak Ustaz. Kalau kita mendapat, saya kagum dengan Tuhan. Apapun yang tidak kita bisa mampu, Tuhan mampukan, Pak Ustaz. Saya nggak punya uang. Saya bilang, kalau ini browsing-browsing kamu bisa untuk mengikuti beasiswa, bisa kamu, pasti bisa. Browsing dari banyak orang, negara-negara yang mau masuk, ingin masuk Jepang, semua banyak anak-anak. Nah, saya masuk 15 orang masuk, baru kemarin dia berangkat. Semua oleh karena Tuhan. Ini kemuliaan bagi Tuhan, Bapak Saudara. Yang terutama Bapak Saudara, saya rindu supaya pekerjaan Tuhan itu memang kalau Tuhan menyatakan di sana, mari sama-sama kita berdoa sehingga nama Tuhan itu tetap dipermuliakan. Dan Tuhan akan pakai siapapun di antara kita di tempat ini juga, baik anak, bapak, ibu, saudara, baik kita semuanya. Kalau Tuhan sudah mengadakannya, semuanya free dan tidak ada satupun yang saya keluarkan. Semua yang membiayai yang ada di tempat di Jepang, program Asahi namanya, Bapak Saudara. Ya, bekerja bersama dengan kuliah, ya, sekolah. Nah, Bapak Saudara. Sekian Bapak Saudara, kita bersama-sama untuk mengikuti firman Tuhan. Kalau Yesus itu adalah yang terpenting bagi hidup saya dan Bapak Saudara, sehingga kita akan mengalami keselamatan hidup yang kekal. Bukan karena perbuatan mukjizatnya, tetapi Yesus itulah yang harus kita perlukan, kita utamakan, Bapak Saudara. Kalau kita sudah mengutamakan mengasihi Tuhan, kebenaran yang sejati itulah ada di dalam Yesus, maka semuanya akan ditata oleh Tuhan dengan baik. Bukan sekedar tinggal di dalam dunia ini, tetapi yang utama kita mempersiapkan bagaimana caranya untuk hidup kekal. Itu yang penting, Saudara. Bagaimana caranya kita untuk mempersiapkan hidup yang kekal, itu yang penting. Memang semua kita perlu yang di sini fasilitas untuk bisa nyaman, beribadah di sini nyaman, ada AC, memang perlu kita nyaman. Tetapi yang terpenting dalam utama kita bagaimana caranya untuk mendapat hidup yang kekal, yang sesungguhnya itu nilai yang utama, Ustaz. Yang sesungguhnya untuk yang harus kita renungkan pada pagi hari ini. Kita lakukan, Ustaz. Mari kita berdoa, Ustaz. Kita angkat pujian bersama-sama, Bapak Saudara. Sebelum kita angkat pujian, saya undang pemain musik WL Singer boleh ke depan. Kita akan berdoa di hadapan Tuhan. Tak terukur kasih-Mu Yesus ketika kami selalu berserah kepada-Mu, karena Engkau Allah Yesus yang masih ada di dalam hidup kami. Engkau memberkati kami semuanya, bahwa hari ini kami perlu kebenaran Allah itu ada supaya kami bisa meneladaninya. Kami perlu kasih karunia itu, Tuhan, oleh karena kami tetap untuk taat di hadapan-Mu. Dan kami perlu oleh darah-Mu, Tuhan Yesus, bahwa Engkau telah menebus dosaku dan selamatkan. Dan kami perlu, Tuhan, dengan peneguhan perbuatan-Mu yang ajaib, sehingga kita akan melakukan kehidupan kami ini menjadi moral yang baik di hadapan-Mu. Roh Kudus untuk menolong
kami semua di tempat ini jemaat. Bapak Ibu Saudara, mari kita sebelum menaikkan doa saya minta Bapak Ibu Saudara fokus di dalam Yesus. Kita jangan fokus masalah kita. Saat hari ini, pagi hari ini adalah hari yang khusus bahwa Yesus hadir di tempat ini. Saya berikan waktu Bapak Ibu Saudara untuk berdoa masing-masing di dalam hati di hadapan Yesus. Katakan di dalam Roh Kudus. Saya berikan waktu Bapak Ibu Saudara untuk berdoa. Ya Rabbah kasih. Ya Rabbah kasih. Kami mengangkat doa di Bukit Sion yang kudus. Jemaatmu di tempat ini, bahkan Bapak Gembala, Ibu Gembala di tempat ini. Hamba manusia yang biasa, tetapi kami melihat bahwa Engkau Yesus yang utama atas kami. Jikalau ada jiwa-jiwa yang belum Kau selamatkan, kami perlu Engkau Tuhan. Jamah orang tua kami, jamah saudara kami, jamah teman-teman sahabat kami. Hari ini yang belum mereka menerima Engkau, melalui kami semuanya, Kau selamatkan mereka, Tuhan Yesus. Ya Rabbi. Mari kita berdoa untuk jiwa-jiwa yang belum menerima Yesus. Terus berdoa di hadapan Tuhan. Kasih-Mu Yesus, sama-sama kita katakan, Kau telah mati, gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Sama-sama kita katakan di hadapan Tuhan Yesus, sungguh-sungguh di hadapan Yesus. Teruku kasih-Mu Yesus, Kau telah mati, gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa. Layak Engkau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa. Sama-sama kita katakan di dalam Tuhan. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Yesus Tuhan, Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa. sekali lagi kita bersama dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan Yesus. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji
Sembah Yesus. Kami kehilangan cara Tuhan untuk melihat orang tua kami, untuk melihat suami kami, untuk melihat istri dan anak-anak kami, dan kehilangan cara untuk jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau dan masih menolak Engkau. Hanya padamu Tuhan Yesus semua itu bisa. Sekalipun kami bekerja keras untuk membawa jiwa itu datang kepadamu, jika Engkau belum berkehendak, maka itu tidak akan jadi. Kami perlu Engkau Tuhan di tempat ini. Engkau bawa jiwa-jiwa untuk sepakat mau menerima Engkau, dan mereka akan Kau selamatkan Tuhan. Kami bersyukur bahwa Engkau sedang mendengar doa jemaat-Mu di tempat ini. Begitu juga dengan Bapak Gembala sama Ibu di tempat ini. Hamba-Mu, jika Engkau sudah menolong jemaat-Mu di tempat ini, juga akan Kau tolong Tuhan Yesus. Bersyukur oleh karena firman-Mu yang sudah menyatakannya, dan kami tetap untuk melakukan kehendak. Tolong kami Roh Kudus, berkati kami semua jemaat-Mu di tempat ini. Semua yang kita menerima berkat dan jawaban Tuhan, mari semua kita katakan amin dalam nama Yesus. Mari kita arahkan kita kepada Bapak Gembala Ones. Kita satukan hati, kita lepaskan doa berkat buat beliau, keluarga serta pelayan. Ora takarada bastikuriala basikirana masyakarana. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebaikan, bahwa kami di dalam naungan gereja GBI saling memberkati, saling melayani, dan saling melengkapi. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Kau utus beliau untuk melayani firman di tempat ini. Kami tahu firman Tuhan yang beliau bawakan adalah isi hati Tuhan yang Kau nyatakan buat gereja ini. Kau berkati kesehatan beliau Tuhan. Tanda-tanda heran menyertai pelayanan beliau Tuhan. Bahkan kami percaya keluarganya juga diberkati, anak-anaknya diberkati, keuangannya diberkati, kesejahteraannya diberkati. Bahkan jemaat yang dilayani, yang digembalakan oleh Pastor Ones juga diberkati berlimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya pelayanan malaikat selalu ada buat beliau. Kami percaya semua hanya untuk hormat dan kemuliaan-Mu saja. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu yang Kau utus di tempat ini. Kiranya kehidupannya, pelayanannya, keluarganya kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara-saudara, kita siapkan hati kita untuk menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Kita buka kedua tangan kita dan pintu hati kita selebar-lebarnya di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, pulanglah dan bawalah berkat kasih karunia, berkat kesetiaan, berkat ketaatan, berkat kesehatan, berkat kelimpahan, berkat kelepasan, berkat Abraham, Ishak, dan Yakub, bahkan shalom dari Allah Bapa kita di surga melalui Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus mulai saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan yang permai. Bagi kita setiap orang percaya yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.